Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Boda, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Boda, yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri Boda, dan yang saya hormati seluruh staf dan karyawan SD Negeri Boda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita tunggu syafaatnya di hari yaumil kiamat. Amin Allahumma. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Dan acara yang kedua yaitu penyampaian aksi nyata yang akan dibawakan oleh Bapak Rasti SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita selalu diberikan rahmat hidayah berupa panjang umur dan kesehatan, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran tidak ada halangan suatu apapun. Berikutnya salam dan selawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat hingga besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya perkenalkan, saya Rasti selaku CGV Angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan. Pada kali ini kami mengundang Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan, dan saya akan menyampaikan tentang aksi nyata budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Namun demikian Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita untuk tambah semangat, kita tepuk semangat dulu nih, Ibu nih. Ya, maksudnya udah bisa apa belum? Nanti klok se, klok man, klok nah, klok se, ayo coba tepuk semangat, se, man, nah, se. Selanjutnya, ya ini sebelum materi saya sampaikan, kita akan melakukan agenda streaming dulu ya. Ayo. Nah, pada sesi break ini kita akan melakukan tebak-tebakan. Nah, aturan main, lihat petunjuk yang di bawah ini. Tebak kata benda berdasarkan petunjuk. Silakan tebak dengan cara mengangkat tangan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa, kalau bisa menebak bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, yuk lanjut. Nah, petunjuk 1.
Aku selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Suaraku bisa membuat seseorang gelisah, bisa membuat orang semangat, bahkan bisa membuat orang merasa terintimidasi. Dua, aku selalu bergerak mengawasi dan melihat kalian. Kalian tetap santai, tetap rileks dan melihat. Bahkan ada yang terburu-buru. Siapakah aku? Ayo, para ada yang bisa masuk? AB. Siapa lagi? Ayo, saya nggak ada Pak. Oke Bu. Dada. Apa? Pak Irno apa? Saya nanti. Ayo, ya coba kita coba. Ayo, next. Siapa aku? Nah, ternyata jam Bapak Ibu. Ternyata yang bikin kita kuku, bikin kita rileks, ini adalah jam. Kenapa saya mengambil jam? Karena bahwa kita seorang guru harus konsekuensi dengan waktu, di mana pagi kita harus mengajar, melakukan pembelajaran setiap pagi, malamnya pulang sekolah membuat perangkat pembelajaran dan sebagainya. Oke, coba apa itu budaya positif? Next. Nah, nih sebelum kami jelaskan tentang apa yang namanya budaya positif, kita lihat dulu latar belakangnya. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pelajaran yang kondusif, karena dengan suasana kondusif guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi suatu kebutuhan suasana positif yang akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Latar belakang yang kedua, murid akan merasa takut jika melakukan kesalahan, dan murid merasa tidak mau terbuka terhadap guru atau orang tua jika menghadapi masalah yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah. Jadi anak itu merasa takut karena mau terbuka, takut dimarahi oleh guru atau dimarahi oleh orang tua ketika di rumah. Sehingga dengan kejadian seperti itu, murid cenderung akan melakukan hal-hal kesalahan yang lebih banyak lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Pengertian budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini pengertian budaya positif. Sebetulnya budaya ini sudah Bapak Ibu lakukan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Cuma kita tidak tahu, kalau itu namanya budaya positif. Terus budaya positif ini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Berikutnya keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Satu, disiplin positif.
Dalam budaya kita, makna kata disiplin di mana menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrimik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu contoh penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dalam melakukan sesuatu tanpa disertai dengan ancaman maupun hukuman. Ya, jadi sekarang tidak boleh yang namanya mengancam-ancam dengan anak-anak. Umpamanya kamu kalau tidak naik, tidak mengerjakan PR, nanti tak suruh, tak hukum kamu berdiri di depan, atau kamu tak suruh keliling lapangan. Nah, ini sekarang sudah tidak diperbolehkan. Kalau dulu kita kalau telat disuruh keliling lapangan, disuruh berdiri, dan sekarang tidak diperbolehkan. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sedangkan nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka. Di mana nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini mempunyai beberapa elemen. Nah, elemen yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berlaku akhlak mulia. Ini diharapkan ya, yang elemen yang pertama. Jadi anak ini harus beriman, bertakwa kepada agamanya masing-masing. Kalau orang Islam atau Muslim tentunya juga harus menunaikan ibadah sesuai dengan rukun Islamnya. Ketika anak-anak yang non-Muslim mungkin juga menyesuaikan dengan aturan. Ini anak-anak dengan mempunyai elemen mandiri ini diharapkan anak-anak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tanpa menggantungkan kepada bapak ibu guru ketika di sekolah, dan ketika di rumah tanpa menggantungkan dengan orang tua. Tapi anak-anak dengan sendirinya bisa menyelesaikan. Terus bernalar kritis. Nah, ini anak-anak diharapkan mampu membaca tentang perkembangan teknologi, mampu membaca perkembangan zaman, bisa menyesuaikan dengan zamannya. Yang berikutnya adalah kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu, kita semuanya mendidik anak-anak tidak sekedar bisa membaca dan berhitung, namun kita mengharapkan anak-anak ini bisa kreatif, nantinya bisa menciptakan ide-ide yang baru, baik di sekolah maupun setelah anak-anak ini sudah berada di masyarakat. Ini
merupakan elemen dari profil pelajar Pancasila yang tentunya bagi Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi karena kebetulan kita sudah 2 tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga. Terus berikutnya, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan daripada disiplin positif. Jadi sekarang Bapak Ibu untuk penghargaan berupa hadiah kepada anak-anak ini lebih baiknya ditiadakan, karena ketika anak-anak ini berprestasi misalkan terus dikasih hadiah, ini akan menjadikan kecemburuan bagi anak yang lain, dan anak tersebut ketika tidak dikasih hadiah maka akan kendor. Nah, maka dari kurikulum ini diharapkan kita membiasakan kepada anak-anak ini memotivasi anak tanpa memberikan hadiah. Apabila kita mengapresiasi mungkin dengan ucapan atau sikap saja, itu yang diharapkan seperti itu. Nah, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira betul atau tidak? Anak dihukum biar disiplin, betul atau tidak kira-kira? Nah, gimana? Tidak. Ya, seperti kita yang berikutnya. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, iya atau tidak kira-kira? Tidak. Oke, coba. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu, karena kita sudah kurikulum Merdeka, kita harus tahu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, ini coba kita lihat. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Contoh, ketika ada anak terlambat, umpamanya Iwan, kamu terlambat, kamu tak suruh keliling lapangan. Nah, ini kan satu arah tanpa memberikan kesempatan bagi anak untuk menjawab atau menerangkan. Nah, umpamanya anak pagi-pagi tidak mengerjakan PR, langsung disuruh berdiri di depan. Nah, ini sekarang sudah tidak diperbolehkan. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini sudah berencana. Kalau tadi hukuman ini secara tiba-tiba karena ada kejadian, anak yang melakukan kesalahan langsung dijatuhi hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dan siswa, ini membuat suatu kesepakatan. Ini sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi ini yang akan diterima. Bapak Ibu, setelah tadi kita belajar tentang
hukuman dan mana yang konsekuensi. Selanjutnya pada tabel ini kami tampilkan kira-kira dari berbagai kasus manakah yang merupakan hukuman dan merupakan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalian. Saya tidak akan terlambat lagi datang di sekolah. Ini termasuk adalah hukuman. Tindakan guru lagi. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas teman-teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi tadi, setelah itu kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut teori Gonsen 2024. Sedangkan ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi antara siswa yang melakukan kesalahan, baik dengan temannya yang disalahkan atau dengan guru, ini untuk memperbaiki hubungan. Yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi seorang guru ini menawarkan kepada murid, ditanyakan apa tindakan kalian, apa konsekuensi kalian. Itu sifatnya. Yang berikutnya adalah fokus pada
solusi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu restitusi, selanjutnya kita lihat tentang penerapannya. Apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Lagi mengucapkan jalan seperti itu. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid-murid menghormati kepada guru ini. Oh, guru A kalah, guru A medeni. Nah, itu. Dan akhirnya mindset yang seperti itu tidak lagi berada pada siswa. Keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kan peraturan tata tertib. Sekarang namanya keyakinan. Jadi termasuk membuat berpikir tata tertib yang namanya tata tertib atau aturan-aturan yang sudah disepakati secara bersama, ini namanya keyakinan. Tapi di situ tidak boleh menggunakan kata-kata apa yang dilarang, itu tidak boleh. Misalkan anak sebaiknya masuk sebelum jam pembelajaran mulai. Anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak dilarang bertengkar di dalam kelas. Ini keyakinan. Kalau dulu kan anak-anak dilarang makan di kelas, itu tidak boleh. Anak-anak dilarang membuang sampah. Jadi sekarang tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata dilarang. Mengapa memiliki peraturan harus menggunakan contoh ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yo, kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bapak Ibu kalau kajian pasti menggunakan helm kan ya? Apa kira-kira? Pengaman. Ada lagi? Oh, biasanya bukan anak operasi pakai helm. Nasi duduk anak operasi pakai helm. Nah, ini yang betul adalah ini bukan itu alasannya. Kalau sesuai dengan keyakinan kita, mau ada polisi, mau ada operasi, apa tidak, kita ketika berkendara memakai helm. Karena apa tujuannya? Untuk menjaga keselamatan kita di dalam berkendara. Saya pernah melakukan Bapak Ibu tahun 2011 saya pernah mengalami kecelakaan itu di Pantura. Kita mengalami kecelakaan, kita ditabrak orang dari belakang, saya terserempet akhirnya terbawa jatuh. Ini. Untuk Bapak Ibu, saya memakai helm. Nah, coba kalau tidak pakai helm, pasti wajah saya ini sudah robek-robek. Nah, tinggal. Karena apa? Helm yang saya pakai saja waktu itu blarek. Kita bayangkan ketika tidak pakai helm. Jadi keyakinan kita seperti itu, bukan karena polisi atau bukan karena operasi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Apa kita takut karena ada polisi? Kalau ada satpam ketika masuk rumah sakit tidak diperbolehkan? Tidak ya. Tapi keyakinan yang kita miliki adalah untuk menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Ya. Biasanya orang mau masuk rumah sakit, nah Pak Umar pernah ngomong ya, mau masuk rumah sakit, tapi itu jenguk Pak Polsek, nggak pakai masker. Nah ini tidak diperbolehkan masuk. Nah, karena Pak Umar waktu itu belum sadar tentang keyakinan. Nah, mudah-mudahan setelah belajar banyak tentang keyakinan, nanti
kapan saja, di mana saja, ketika kita bertemu dengan orang lain, nanti kita diusahakan dengan memakai helm dan selalu membiasakan untuk mencuci tangan. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini contoh membuat bertiket. Contoh anak-anak disuruh untuk membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas, mungkin tentang menjaga kebersihan, dan sebagainya. Ini anak-anak terlibat langsung untuk menempel di papan yang sudah disediakan di kelas. Ini saya laksanakan dulu ketika saya kelas 4. Ini pada anak-anak. Jadi anak-anak terlibat langsung, Bapak Ibu. Jangan pelajaran membuat menulis keyakinan kelas ditulis sendiri. Jangan. Biar anak-anak biar menulis, menulis ditempel. Oh, ini tulisan saya. Saya membuat keyakinan ini saya tempel. Kenapa? Kalau anak-anak yang terlibat Bapak Ibu, anak-anak akan lebih mempunyai tanggung jawab. Oh, itu tulisan saya, harus saya jaga. Oh, itu saya yang buat. Saya harus menjaganya biar tidak dirusak teman-teman yang lain. Ini contoh tentang pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti bisa diperhatikan Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dan peraturan. Peran pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. 4. Berapa pernyataan universal? Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan masing-masing. Mestinya ini tidak boleh meniru dengan kelas yang lain atau sekolahan yang lain. Kita harus disesuaikan dengan kondisi. Terus semua warga dilibatkan. Jadi tidak boleh cuma tidak tapi keyakinan yang kita miliki adalah untuk menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Biasanya orang mau masuk rumah sakit, nah Pak Bogor pernah ngomong mau masuk rumah sakit, waktu itu di Pak Polsek, nggak pakai masker. Nah ini tidak diperbolehkan masuk. Nah karena Pak Bogor waktu itu belum sadar dengan keyakinan. Nah mudah-mudahan setelah belajar banyak tentang keyakinan, nanti kapan saja, di mana saja, ketika kita bertemu dengan orang lain, nanti kita diusahakan dengan memakai helm dan selalu membiasakan untuk mencuci tangan. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini contoh membuat bertiket. Contoh anak-anak disuruh untuk membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas, mungkin tentang menjaga kebersihan, dan sebagainya. Ini anak-anak terlibat langsung untuk menempel di papan yang sudah disediakan di kelas. Ini saya laksanakan dulu ketika saya kelas 4. Ini pada anak-anak. Jadi anak-anak terlibat langsung, Bapak Ibu. Jangan pelajaran membuat menulis keyakinan kelas ditulis sendiri. Jangan. Biar anak-anak biar menulis, menulis ditempel. Oh, ini tulisan saya. Saya membuat keyakinan ini saya tempel. Kenapa? Kalau anak-anak yang terlibat Bapak Ibu, anak-anak akan lebih mempunyai tanggung jawab. Oh, itu tulisan saya, harus saya jaga. Oh, itu saya yang buat. Saya harus menjaganya biar tidak dirusak teman-teman yang lain. Ini contoh tentang pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti bisa diperhatikan Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dan peraturan. Peran
Pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Keempat, berapa pernyataan universal? Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan masing-masing. Mestinya ini tidak boleh meniru dengan kelas yang lain atau sekolahan yang lain. Kita harus disesuaikan dengan kondisi. Terus semua warga dilibatkan. Tidak boleh cuma guru saja atau tidak boleh warga sekolah siapa Bapak Ibu? Ada kepala sekolah, ada guru, ada penjaga, ada perpus, ada siswa. Ini yang warga sekolah. Keyakinan kelas, belajar dengan semangat dan percaya diri, disiplin waktu dan pakaian, ini saling menjaga kebersihan, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini Bapak Ibu yang sekarang sedang diterangkan tentang literasi. Anak harus mulai percaya diri, harus tepat waktu baik pakaian maupun waktu perjalanan. Jadi anak-anak harus pakaian ini nanti harus biar mematuhi aturan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolahan. 5 posisi kontrol. Nah, ini yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat merasa salah. Ini gambarnya Bu. Yang bentuknya pemantau, terus guru sebagai teman dan guru sebagai manajer. Penghukum, seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, kamu selalu melakukan kesalahan. Ini kalau posisi penghukum. Kalau guru sebagai posisi membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut atau seperti ini, Bapak sangat kecewa sekali dengan sikapmu. Nah, ini dengan kata yang lembut. Ini berapa kali Bapak harus memberi kamu ya. Itu contoh. Nah, ini guru posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya menghormati murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif diisi berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo bantulah demi Ibu ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi guru sebagai teman. Next, guru posisi sebagai memantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang tidak diawasi. Pertanyaan yang diajukan seorang Bapak Ibu, setelah tadi guru posisi sebagai memantau, sekarang guru sebagai posisi manajer. Posisi terakhir manajer, yaitu bahwa seorang guru adalah di posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya, perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu seorang manajer akan berkata demikian. Apa yang kita yakini? Nah, maka ini kan kembali ke keyakinan kelas. Ketika guru bertanya demikian, anak-anak akan menjawab keyakinan kelas yang dia yakini. Nah, jika guru bertanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, disinilah anak nantinya akan menjawab dengan kesiapan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah dilanggar atau siswa tersebut akan memperbaikinya. Yang berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini biasanya siswa nantinya akan menjawab, misalkan saya akan minta maaf dan saya akan memperbaiki hal ini dengan cara saya akan selalu datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Terus berikutnya, contoh penerapan posisi kontrol. Kasus terlambat datang ke sekolah misalkan. Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, terus ada pemantau, terus guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai penghukum, contoh dengan kalimat, terlambat lagi, kapan bisa datang tepat waktu? Berdiri di depan kelas. Nah, ini contoh posisi guru sebagai seorang penghukum. Jadi kalau dikaitkan dengan posisi guru ini, seorang guru telah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini contohnya, guru yang menerapkan posisi hukuman kepada siswanya. Sedangkan posisi guru membuat merasa bersalah, misalkan dengan mengatakan kepada anak, kamu kan sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kemana? Senang sekali ya mengecewakan Bapak. Bapak benar kecewa sekali, misalkan itu. Ini dengan nada yang agak direndahkan. Terus posisi guru sebagai teman. Guru mengatakan pada anak, ayolah, bagaimana sih kamu? Kamu kemarin kan sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat kembali? Nah, ini mestinya nada seorang guru ini seperti nada seperti teman, sehingga
anak ini nantinya merasa nyaman dan akan menjawab dengan jujur kepada guru akhirnya. Karena dengan posisi teman ini anak tidak takut nanti sehingga mengutarakan permasalahan tersebut. Nah, posisi guru sebagai pemantau, misalkan guru berkata demikian, kamu tahu jam berapa memulai pembelajaran, kamu sudah terlambat 15 menit, apa kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus kamu dilakukan bila terlambat? Nah, ini bisa posisi guru sebagai pemantau. Sehingga anak ini akan sadar betul tentang konsekuensi yang telah dia buat bersama dengan teman-teman dan guru di kelas. Terus berikutnya posisi guru sebagai manajer. Contoh, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Hingga pada posisi ini di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, seorang guru manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu seorang manajer di samping pertanyaan tadi juga guru bisa menanyakan apa yang kita yakini. Nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini melaksanakan bertanya. Nah, terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu. Next. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang sangat manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini ketika anak-anak misalkan ada anak bertengkar, terus atau anak-anak yang tidak mau piket, dipanggil, diberi restitusi seperti ini. Yang tidak boleh, ayo, piket. Nanti tidak diperbolehkan, tapi kita harus melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Validasi tindakan yang salah, membantu anak mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Itu. Ini adalah jika guru sebagai apa namanya tadi, validasi. Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas sekolah kita? Nilai-nilai apa yang
telah kita sepakati apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Ini ketika menanyakan seorang guru menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini kami telah melakukan praktik segitiga distribusi, yaitu ada sebuah kami contohkan pada 2 kasus yang di mana anak-anak ini tidak melakukan tentang atau melanggar keyakinan kelas. Nanti kita ada videonya. Terusnya, nah ini Bapak Ibu, kasus satu yang saya ambil kemarin anak-anak ini di dalam ruang kelas. Ini terjadi di kelas 6 kemarin. Ketika saya masuk ke kelas, saya menjumpai si Alin sedang menangis. Setelah saya tanya, ini ternyata Dina telah mengejek Alin karena Dina merasa hebat, nilai ulangan matematika yang dicapai lebih besar dibanding Alin yang cuma mendapatkan 50. Sedangkan Alin merasa malu dan sedih dan menangis. Ini bisa diputar videonya Pak. Ini Bapak Ibu bisa dilihat atau videonya. Saya telah melakukan apa namanya? Alin, kenapa kamu menangis? Oh ya, tetap semangat ya. Nanti kan ini dapat 60, nanti kalau ulang lagi kamu udah lebih bagus. Nanti belajar. Semangat ya. Ya, terima kasih. Gina, Pak Guru mau tanya sama kamu. Apakah kamu tahu kira-kira kenapa kamu terpanggil Pak Guru di kantor? Ayo. Oh, tidak tahu. Jadi begini Gina, Pak Guru kemarin pas masuk ke kelas, pas istirahat, menjumpai Alin. Nah, Alin di sana sendirian di dalam kelas, sedang menangis terus di situ. Katanya diajak kamu karena nilai kamu 90 dan Alin cuma 60. Apa betul yang disampaikan Alin ke Pak Guru? Gina, jadi gini, untuk berbuat salah itu nggak apa-apa, dan ini manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru pun juga pernah melakukan hal yang sama. Cuma pada kali ini Pak Guru akan mencari solusi dari permasalahan ini. Bina, kamu melakukan sikap kamu kepada teman-teman pasti punya alasan. Nah, kira-kira alasan kamu kenapa Bina kok bisa kamu mengejek sama Alin? Oh, terus apa keyakinan yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan kira-kira? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Oke, terima kasih Gina ya. Yang penting Pak Guru terbesar, jangan sampai diulang lagi. Silakan untuk bergabung ke kelasmu, ya, bergabung dengan teman-teman yang lain. Terima kasih ya, Gina ya. Nah, siap. Tidak mau pikir dengan alasan busana. Justru Rifki ketika dipanggil teman-temannya malah pergi ke warung. Ini videonya. Rifki, kamu kemana? Hari ini kan kita piket. Bosan piketnya juga. Saya mau ke warung. Rifki, berhenti. Mau kemana? Kamu ke kantor ya, tunggu Pak Guru ya. Selamat siang.
Rifki tahu nggak kenapa kira-kira Rifki tak panggil Pak Guru untuk menemui Pak Guru di kantor? Tidak tahu. Rifki begini ya. Tadi Pak Guru menerima laporan dari teman-teman kamu bahwa kamu pada saatnya piket, kamu disuruh piket malah tidak mau, malah kamu lari ke warung beli jajan. Apa betul kira-kira yang dilaporkan oleh teman-teman kamu? Rifki, berbuat salah itu tidak apa-apa dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti melakukan hal yang sama atau kesalahan. Nah, Pak Guru pun juga seperti itu. Pak Guru juga pernah melakukan hal kesalahan seperti tadi. Namun pada kali ini Pak Guru akan mencari solusinya permasalahan. Rifki, kamu pasti punya alasan ya. Mengapa kamu melakukan hal seperti tadi kepada teman-teman kamu? Karena bosan aja Pak membersihkan kelas seakan tidak selesai. Oh ya, kamu alasan kamu bosan. Kamu juga merasa senang dengan hal yang kamu lakukan itu. Tapi kamu harus ingat ya, bahwa perlakuan kamu tadi ini merugikan teman-teman kamu. Kenapa? Teman-teman kamu lagi pada piket, melap meja, melap lantai, menyapu, buang sampah. Kamu malah enak-enakan beli jajan. Gitu, ya. Berarti langsung kamu sudah merugikan teman-teman kamu. Nah, apa kira-kira keyakinan kelas yang kita percayai? Bekerjasama, oke. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Saya masih melarang keyakinan orang tidak melaksanakan Apa tindakan kamu ke depan untuk mencerminkan keyakinan kelas kamu? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman. Kalau dari hati saya akan saya akan menjaga kebersihan dalam dan luar kelas kami. Terima kasih ya Rifki ya, kamu sudah memenuhi undangan Pak Guru dan sudah dikonfirmasi. Silakan kamu untuk kembali ke kelas. Pak Guru mohon maaf ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Silakan untuk bergabung ke teman-teman. Dan hal positif untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi penyampaian aksi nyata tentang budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Bodas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Saya lakukan di hadapan peserta dengan jumlah peserta 10 orang yang terdiri kepala sekolah, saya sendiri sebagai CGP Angkatan 9, terus 9 orang guru dan 1 orang ketua komite. Saya menyadari bahwa aksi nyata yang saya buat masih banyak kekurangan dan masih ada kesalahan. Maka dari itu, saya mohon kepada siapapun yang melihat video ini berkenan kiranya untuk memberikan saran dan masukannya demi perbaikan aksi nyata ini. Sekian, kami ucapkan banyak terima kasih. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.